Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku, jumpa lagi kita dalam edisi Renungan Harian Keluarga hari Sabtu tanggal 13 Agustus tahun 2022 bersama dengan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH. Dan saudara-saudaraku, mengawali aktivitas kita di hari ini bersyukur kepada Tuhan karena kita masih ada dalam perjumpaan di edisi Renungan Harian Keluarga saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan dan tentunya mari kita meminta Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kita untuk masuk dalam pelayanan ibadah di saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang terus kami rasakan dan nikmati, yang boleh Engkau berikan dan nyatakan dalam kehidupan kami, di mana mengawali setiap tugas, aktivitas kerja kami, senantiasa kami mau ada dalam satu persekutuan beribadah kepada Tuhan. Sebagaimana kami ada dalam ibadah renungan harian keluarga di saat ini. Ya Tuhan Yesus, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat daripadamu boleh kami nikmati, kami rasakan, sehingga lewat hikmat daripadamu itu kami mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Bahkan kami dapat memberlakukan firman Tuhan itu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, dalam Bilangan pasal 9 ayat yang ke-23. Sekali lagi dalam Perjanjian Lama, Bilangan 9 ayat yang ke-23 berkata demikian. Atas titah Tuhan mereka berkemah dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Ada salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita sekalian. Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kita boleh membaca merenungkan firman Tuhan. Bahkan di saat ini dalam tema perenungan kita di hari ini, yakni peran pemimpin membawa umat kepada Tuhan. Nah, keluarga yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, pasti kita memiliki satu sosok yang akan kita jadikan sebagai panutan, teladan, bahkan juga sebagai pemimpin yang akan mengarahkan, menuntun, membimbing kita sebagai umat yang percaya. Dan tentunya kita tidak asing lagi mendengar sosok itu, yaitu Yesus Kristus. Dan begitu pun juga dalam proses perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir itu, mereka membutuhkan satu sosok yang mampu untuk menuntun, mengarahkan, membimbing mereka, memimpin mereka untuk keluar dari tanah perbudakan itu di Mesir. Dan Tuhan mengutus Musa sebagai pemimpin umat Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saking lamanya umat Israel ini mendiami tanah perbudakan di Mesir, sehingga pertumbuhan dan perkembangan mereka begitu cepat dan sangat pesat di sana. Dan ternyata pertumbuhan dan perkembangan yang pesat ini menimbulkan suatu kekhawatiran dan ketakutan bagi Firaun. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Firaun mengeluarkan perintah atau memberikan titah kepada bidan-bidan yang membantu persalinan dari orang Ibrani ini untuk apa? Untuk membunuh
bayi laki-laki yang lahir di sana. Nah saudara-saudaraku, karena bidan-bidan ini takut akan Tuhan, maka mereka memiliki hati yang sangat-sangat tidak enak untuk melakukan perbuatan yang keji dan perbuatan yang kejam itu. Bahkan dalam situasi ini, ada seorang perempuan keturunan Lewi yang mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Namun karena situasi yang terjadi ini, karena perintah kita ini, mereka menyembunyikan selama 3 bulan. Saudara-saudaraku, setelah waktu itu ia tidak dapat menyembunyikannya lagi. Oleh karena itu, mereka membuatkan tempat untuk bayi itu dari peti pandan dan dipakai dengan gala-gala dan ter. Lalu bayi itu diletakkan dalam peti dan diapungkan di teberau tepi sungai Nil. Kisah yang sungguh sangat sadis atau sangat menyentuh hati kita, di mana kejadian ini harus terjadi, tapi itulah yang terjadi di saat itu dalam kondisi dan situasi saat itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bayi itu ternyata adalah Musa. Musa terselamatkan dari ancaman kematian karena ditemukan mengapung di sungai Nil oleh putri Firaun ketika hendak mandi, bahkan diasuhnya. Kemudian bayi itu diberi nama Musa, artinya diambil dari air. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah Musa ini kita melihat bahwa cara Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Tidak ada yang menyangka bahwa Musa akan selamat, dan tidak ada yang menyangka Musa akan didapat oleh putri dari Firaun. Tetapi itulah rancangan yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita, kita harus juga melihat dari berbagai sisi, harus melihat dari berbagai sudut pandang, sehingga di dalam hal-hal yang tidak baik itu terjadi, kita terus tetap ada pengharapan kepada Tuhan. Nah, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya mengaminkan bahwa Musa diselamatkan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel dan akan melakukan kewajiban kepada Tuhan. Ini rencana yang luar biasa yang Tuhan gambarkan, Tuhan persiapkan untuk kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga firman Tuhan yang dikatakan di Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang, itu terus kita pegang sebagai janji, ya dan amin di dalam pengharapan kepada kasih Tuhan. Sehingga apa yang terjadi pada Musa ini boleh memotivasi kita dan boleh membuat kita berpikir bahwa kita harus berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga proses yang akan terjadi dalam kehidupan kita benar-benar ada dalam rancangan Tuhan, ada dalam tahapan-tahapan yang telah Tuhan persiapkan kepada setiap kita untuk kita lalui. Musa ini mengorganisir dan memimpin bangsa Israel dalam perjalanan yang panjang selama 40 tahun. Ia mengatur strategi menghadapi musuh, memikirkan soal makan dan minum, dan seterusnya. Sehingga Tuhan mempersiapkan Musa terlebih dahulu di masa kecilnya lewat proses yang luar biasa itu. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang luar biasa. Tapi proses yang harus kita lalui juga itu adalah proses yang tidak mudah dan tidak gampang. Tapi yakin dan percaya Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik ketika kita mampu berproses sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, tanggung jawab dari Musa ini tidaklah mudah. Kewajiban dia sebagai seorang pemimpin
harus memiliki hikmat daripada Tuhan, harus memiliki pengetahuan yang mampu, yang kuat, harus memiliki strategi-strategi yang mapan untuk menempuh peperangan, untuk menempuh perjalanan yang begitu lama dan begitu panjang. Kewajiban-kewajiban bangsa Israel yang antara lainnya mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan tentunya Tuhan menggunakan Musa, Tuhan memakai Musa untuk apa? Untuk memimpin umat Israel untuk melakukan hal yang demikian. Karena tanpa seseorang pemimpin yang hebat, yang luar biasa, yang mampu memimpin, mengarahkan, menuntun umatnya, maka tentunya apa yang dikehendaki Tuhan tidak mampu mereka lakukan. Nah, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang ini para pemimpin rohani harus mempersiapkan atau mengatur sarana prasarana untuk apa? Untuk umat beribadah kepada Tuhan. Baik dalam ibadah minggu, ibadah kolom, ibadah bipra, ibadah syukur lainnya, dan bahkan juga kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Termasuk juga dalam memberi kesempatan untuk apa? Untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kita memberi persembahan bukan berarti bahwa kita menuntut Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kita memberikan persembahan sebagai korban syukur karena kita telah menikmati dan merasakan betapa luar biasanya Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga kita memberi persembahan itu tidak menuntut balas daripada Tuhan, melainkan kita memberi sebagai rasa syukur kepada Tuhan untuk segala-galanya yang telah Tuhan berikan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melakukan semuanya ini dalam rangka kita memelihara iman dan mengaplikasikan kewajiban kita sebagai orang percaya dan sebagai keluarga-keluarga Kristen kepada Tuhan, maka tidak ada lagi ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa apa yang kita beri akan dibalas oleh Tuhan. Tetapi kita memberi karena apa yang telah Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian pula ketika kita beribadah. Kita beribadah kepada Tuhan bukan untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan dan kita harapkan. Tetapi kita beribadah kepada Tuhan karena keterpanggilan hati kita, karena rasa syukur kita atas nafas hidup, berkat pekerjaan, keluarga, pendidikan anak-anak kita, bahkan juga usaha bisnis, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita harus menjauh-jauhkan pikiran-pikiran yang merasuki kita bahwa kita beribadah untuk mendapat balas daripada Tuhan. Melainkan kita beribadah karena rasa syukur kita, rasa terima kasih kita atas segala berkat Tuhan. Dan itulah kewajiban kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan tentunya peran dari pemimpin-pemimpin umat untuk melakukan kewajiban-kewajiban ini, yakni mengarahkan, menuntun, bahkan juga membimbing. Dalam hal ini juga di tengah-tengah kehidupan keluarga, kita adalah pemimpin-pemimpin dalam keluarga, maka marilah kita menunjukkan sifat keteladanan, contoh yang baik dalam kehidupan kita, maka benar-benar kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Kristus, amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang indah, firman yang mengingatkan kami, baik kami sebagai pemimpin dalam gereja, bahkan pun pemimpin di tengah-tengah kehidupan masyarakat, pemerintah, bahkan lebih daripada itu, pemimpin di tengah-tengah kehidupan keluarga kami,
Maka Tuhan senantiasa memberikan kami hikmat, memberikan kami kemampuan, memberikan kami kesabaran, dan memberikan kami rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjalankan peran kami sebagai pemimpin di tengah-tengah kehidupan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, dalam apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga kami hendak mendoakan untuk jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan. Dari Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, bahkan juga seluruh anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat, pelayan khusus, perangkat pelayanan yang ada, para pendeta, vikaris pendeta, bahkan juga para pegawai, kostor yang ada, dan semua komisi-komisi kerja, semua bagian-bagian yang memberi diri, membantu segala persekutuan peribadatan ini berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan berkati mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan senantiasa berikan juga mereka sehat kuat. Berkati juga jemaat-Mu, Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan juga siapapun mereka yang menonton, yang setia melihat video-video, tayangan-tayangan yang ada di YouTube ini. Kiranya Tuhan juga berkati kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun yang mereka lakukan, Tuhan senantiasa berkati, curahkan berkat yang melimpah. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, umur panjang, nafas kehidupan dan kesehatan Tuhan selalu berikan, sehingga apapun yang mereka kerjakan di dunia ini bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Sehingga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, tetap nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, bagi saudara-saudara kami siapapun yang merasa sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Sehingga mereka boleh lagi kembali beraktivitas, melakukan tugas kerja mereka setiap hari. Bagi mereka yang lemah iman, Tuhan hadir, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan teguhkan iman percaya mereka, bahkan terus nyatakan dalam kehidupan mereka untuk ada dalam pengharapan kepada Tuhan, karena berpengharapan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia, melainkan jawabannya selalu ya dan amin. Kiranya Tuhan selalu sertai juga setiap kami yang membutuhkan naungan pertolongan Tuhan dalam bentuk apapun itu. Kiranya pertolongan, penjagaan Tuhan selalu akan beserta dengan kami kemanapun kami pergi dan berada. Bagi anak-anak kami yang dalam pendidikan, bangku sekolah dasar, SMP, SMA, bahkan juga dalam perguruan tinggi, Tuhan berkati mereka dalam proses mereka meraih apa yang menjadi harapan cita-cita. Biar kiranya mereka meraih keberhasilan dan kesuksesan di dalam Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami muliakan, seluruh kehidupan dan penghidupan kami di sepanjang hari ini, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Nah saudara-saudaraku, demikianlah renungan harian keluarga. Di saat ini kiranya apa yang disampaikan di firman Tuhan ini benar-benar akan membekali kehidupan saudara-saudara, akan menuntun, bahkan juga memotivasi saudara-saudara untuk terus hidup, menghargai, respect terhadap pemimpin, menghargai juga orang-orang di sekitar kita, dan tentunya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dan tentunya jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-share. Bahkan di subscribe YouTube channel dari Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, sehingga semakin banyak orang yang akan terberkati lewat tayangan-tayangan video yang ada di channel YouTube ini. Dan saya Vikaris Pendeta Linda Mende STH mohon pamit dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.